Ada beberapa tanaman atau buah yang bisa membuat mabuk jika dikonsumsi, karena mengandung alkohol atau zat psikoaktif lainnya. Berikut adalah beberapa contoh tumbuhan dan faktanya. Tumbuhan yang pertama adalah ganja. Seperti yang sudah kita jelaskan di video sebelumnya, tanaman ganja adalah tanaman yang berasal dari Asia Tengah dan Asia Selatan. Tanaman ini mengandung zat psikoaktif yang disebut tetrahidrokannabinol atau THC, yang bisa menyebabkan perubahan suasana hati, persepsi, dan kesadaran. Tanaman ini sering digunakan sebagai bahan baku narkoba, seperti ganja, hasyis, dan marijuana. Tanaman ini juga memiliki efek medis, seperti mengurangi rasa sakit, mual, dan kejang. Tanaman ini ilegal di banyak negara, termasuk Indonesia. Di urutan berikutnya ada jamur tai sapi atau magic mushroom. Jamur tai sapi atau magic mushroom adalah jamur yang mengandung zat psikoaktif yang disebut psilocybin, yang bisa menyebabkan halusinasi, euforia, dan perasaan terhubung dengan alam. Jamur ini tumbuh secara alami di kotoran sapi atau kerbau. Pada masa lalu, suku Aztec di Amerika Serikat bahkan menggunakan jamur ini dalam upacara persembahan. Karena jamur tai sapi mengandung senyawa alami bernama psilocybin dan memiliki efek psikoaktif dan halusinogen. Maka ketika dikonsumsi, psilocybin dapat memengaruhi indera, mengubah pemikiran, waktu, dan emosi seseorang. Pengguna jamur ini mengalami halusinasi, melihat bentuk unik pada orang di sekitarnya, atau bahkan merasa menjadi benda mati. Jamur tai sapi menyebabkan pengguna kesulitan membedakan hayalan dan kenyataan serta siang dan malam. Efek jamur ini biasanya berlangsung selama 6-12 jam, tetapi penggunanya dapat mengalami perubahan kepribadian dan kilas balik jangka panjang setelah mengonsumsinya. Pengguna jamur ini dapat mengalami emosi yang tidak dapat diprediksi, yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang di sekitarnya. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan organ dan bahkan kematian. Di Indonesia, jamur tai sapi termasuk dalam kategori narkotika golongan 1, seperti ganja, heroin, dan kokain. Peredaran jamur ini dilarang keras berdasarkan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Tanaman berikutnya adalah kecubung. Kecubung adalah tanaman beracun yang berasal dari tanaman kecubung. Tanaman ini mengandung zat psikoaktif yang disebut skopolamin, yang bisa menyebabkan halusinasi, kebingungan, dan kehilangan ingatan. Tanaman ini juga bisa menyebabkan kematian jika dikonsumsi dalam jumlah besar. Tanaman ini sering digunakan sebagai obat bius, pestisida, atau racun. Bagian yang paling beracun pada kecubung adalah biji dan bunga. Oleh karena itu, sangat penting untuk menghindari mengonsumsi bagian-bagian tersebut. Selain itu, ada juga tanaman jarak. Tanaman jarak adalah tanaman yang berasal dari Afrika. Tanaman ini mengandung zat beracun yang disebut risin, yang bisa menyebabkan kerusakan organ, shock, dan kematian. Tanaman ini sering digunakan sebagai bahan baku biodiesel, sabun, atau lilin. Tanaman ini juga bisa digunakan sebagai obat luka, sembelit, atau kanker, tetapi harus dengan dosis yang tepat dan pengawasan medis. Di urutan berikutnya adalah tanaman peyote. Tanaman kaktus peyote memiliki sejumlah fakta menarik. Berikut adalah beberapa informasi tentang kaktus peyote. Kaktus peyote berasal dari gurun di Amerika Utara, terutama ditemukan di wilayah Meksiko dan Amerika Serikat. Nama peyote berasal dari kata Nahuatl, bahasa yang digunakan oleh suku Aztec di Meksiko, dan merujuk pada tanaman ini secara umum. Suku Huichol di Meksiko sering menggunakan kaktus peyote dalam praktik keagamaan dan pengobatan tradisional. Kaktus peyote mengandung zat psikoaktif yang disebut mesalin. Mesalin adalah senyawa kimia yang dapat menyebabkan pengalaman halusinasi dan perubahan kesadaran. Suku-suku asli di Amerika Serikat dan Meksiko telah menggunakan kaktus peyote selama ribuan tahun dalam upacara keagamaan dan pengobatan tradisional. Tanaman ini dianggap sakral dan diyakini dapat memediasi hubungan antara manusia dan dunia roh. Kaktus peyote biasanya kecil dengan diameter sekitar 2-6 cm. Tanaman ini tumbuh sangat lambat dan bisa mencapai usia puluhan tahun. Bagian yang paling sering dikonsumsi adalah daging kaktus yang mengandung mesalin. Beberapa wilayah dan negara melarang atau membatasi penggunaan kaktus peyote karena kandungan mesalin yang bersifat psikoaktif.
Namun, dalam beberapa kasus, ada pengecualian untuk penggunaan agama oleh suku-suku asli yang menganggap kaktus peyote sebagai bagian integral dari praktik keagamaan mereka. Kaktus peyote menghadapi ancaman konservasi karena pemanfaatan berlebihan dan perburuan ilegal. Beberapa upaya telah dilakukan untuk melindungi tanaman ini dan mengelola penggunaannya secara berkelanjutan. Perlu diingat bahwa penggunaan kaktus peyote untuk tujuan rekreasi atau non-tradisional dapat memiliki konsekuensi kesehatan dan hukum, terutama karena sifat psikoaktif dari mesalin. Semoga pengetahuan ini bisa menambah wawasan kita tentang tumbuhan yang memiliki efek berbahaya bagi tubuh. Dan perlu diingat, sebaiknya jangan pernah mencoba untuk mengonsumsi tumbuhan atau produk yang berbahan dasar tumbuhan-tumbuhan yang sudah dijelaskan tadi. Tulis fakta tentang hewan, tumbuhan atau fenomena alam lainnya yang ingin kamu ketahui di kolom komentar, dan sampai jumpa di fakta detail lainnya.